As we know, this world rotates on its axis, creating day and night, and this earth being revolves around the sun every 1 year, causes the changes of season in the world. But why there are 4 seasons in the world? This video will explain why there are 4 seasons in the world. Selama 1 tahun, bumi mengelilingi matahari, terjadi 4 musim di bumi belahan selatan maupun bumi belahan utara secara berganti-gantian. 4 musim tersebut adalah musim dingin, musim gugur, musim panas, dan musim semi. Tapi sebelum gue jelasin alasan kenapa bumi memiliki 4 musim tersebut, gue mau jelasin perbedaan musim-musim tersebut. Yang pertama, musim dingin atau musim salju adalah musim paling dingin di bumi, tentu saja. Di musim ini, waktu malam lebih lama dibanding waktu siang, dan musim ini termasuk musim yang terjadi di daerah-daerah non-tropis. Yang kedua, musim semi adalah musim peralihan antara musim dingin ke musim panas. Di musim ini, dan di minggu-minggu pertama, semua negara memiliki 12 jam siang dan malam, yang disebut equinox. Di musim ini, peralihan dari suhu yang dingin menuju ke suhu yang panas. Yang ketiga, musim panas adalah musim dengan suhu yang lebih tinggi dibanding musim lain. Dikarenakan musim ini terkena cahaya matahari lebih lama dibandingkan musim lain. Dan yang keempat, musim gugur merupakan peralihan antara musim panas ke musim dingin. Sama seperti musim semi dan musim panas, musim ini hanya terjadi di negara-negara subtropis. Dan minggu-minggu pertama, semua negara juga memiliki waktu 12 jam siang dan 12 jam malam. Dan musim ini adalah musim peralihan dari suhu yang panas menuju suhu yang dingin. Di bumi ini, kita memiliki garis ekuator atau garis khatulistiwa yang memisahkan antara bumi bagian utara dan bumi bagian selatan. Contohnya adalah di bumi belahan utara, musim dingin dimulai sekitar tanggal 21 Desember hingga 21 Maret, maka di bumi belahan selatan yang terjadi adalah musim panas. Musim semi dimulai sekitar tanggal 21 Maret hingga 21 Juni di bagian utara, maka di bagian selatan terjadi musim gugur. Tapi tanggal tersebut hanya estimasi dari rata-rata negara di bumi, karena setiap negara berbeda-beda iklimnya, jadi agak sedikit beda juga tanggalnya. Untuk memudahkan memahami musim dan apa saja yang mempengaruhinya, mari kita lihat ilustrasinya. Oh iya, sebelum mulai ilustrasinya, gue mau kasih tahu dulu bahwa posisi rotasi bumi miring 23,5 derajat. Jadi nggak seperti yang orang umum bayangkan kalau bumi itu berotasi secara horizontal penuh, tapi agak miring 23,5 derajat. Jadi apa saja yang memengaruhi terjadinya musim? Yang pertama, poros bumi. Bumi memiliki kemiringan poros 23,5 derajat, dan kemiringan ini memengaruhi musim saat bumi mengitari matahari. Di bulan Desember, belahan bumi bagian utara tidak menghadap ke arah matahari. Saat ini musim dingin terjadi. Sebaliknya, belahan bumi bagian selatan menghadapi matahari. Yang kedua, cahaya matahari. Posisi matahari dan permukaan bumi yang memantulkan cahayanya memengaruhi musim. Saat musim panas, matahari berada di posisi tertinggi di atas kepala. Karenanya, panas yang maksimal berpindah ke tanah. Sementara di musim dingin, matahari berada di posisi lebih rendah di langit, sehingga tanah menyerap panas yang lebih sedikit. Permukaan bumi memengaruhi musim dengan atmosfer yang menyerap atau melepaskan panas. Yang ketiga, wilayah di bumi. Waktu dan ciri musim juga bergantung pada lokasi kita di bumi. Misalnya, kita yang tinggal di ekuator mengalami suhu yang hampir sama sepanjang tahun. Wilayah ekuator, seperti Indonesia, mendapatkan cahaya matahari sepanjang tahun. Ini karena posisi kita berada di bagian kurva atau lengkung luar bumi. Lokasi ini juga membuat penduduk di negara ekuator mengalami musim panas yang terasa lebih panas. Di sisi lain, orang-orang yang tinggal di dekat kutub utara dan selatan mengalami musim dingin yang lebih dingin. Elevasi atau ketinggian juga memengaruhi cuaca
dan temperatur di wilayah kita tinggal. Inilah mengapa ada daerah-daerah yang selalu dingin meski sedang musim panas. Biasanya area tersebut adalah area yang ketinggiannya tinggi, misalnya di pegunungan. Walaupun permukaan lebih tinggi dan lebih mendekati matahari, tetapi di pegunungan memiliki suhu yang lebih rendah dibandingkan dataran. Yang keempat, pola angin. Pola angin juga berubah bersama dengan musim. Misalnya seperti di Indonesia, ada angin muson barat dan muson timur. Tekanan udara ini mengikuti pola peredaran matahari dalam 1 tahun. Pola angin yang bergerak ke utara atau selatan juga berganti bersama musim di bagian bumi belahan utara maupun selatan. Oh iya, ada satu lagi yang mempengaruhi musim yang sebelumnya ini bukanlah masalah, yaitu faktor perubahan iklim secara global atau yang kita biasa sebut global warming, yaitu dengan naiknya suhu bumi secara rata-rata yang akhirnya memengaruhi keadaan dan waktu musim-musim di dunia, terutama juga di Indonesia. Itulah sebabnya kenapa di Indonesia belakangan ini sangat susah untuk memprediksi musim. Oh ya, jika kalian suka dengan video ini, please give me a like and subscribe. But kalau kalian gak suka, tolong komentar dan apa yang mesti gue perbaikin. Dadah!